Hari ini saya akan introduce lagi satu buah lampu yang katanya legend. Oke, nah lampunya kira-kira warnanya kayak begini, soft banget ya teman-teman ya. Nah biasanya ikan-ikan yang di soft tanning kayak gini itu mentalnya lebih tidak terganggu ya teman-teman ya. Warna ikan ini sempat sampai putih, sampai sebenarnya yang punya itu sampai telepon saya, gimana sih kok Mike, kok ikannya jadi warna putih? Nah saya bilang sabar kan. Nah ini adalah salah satu hasil yang di-training pakai PLL, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa ngeblok atau enggak, bisa juga ternyata. Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Michael dan pastinya di MikeRed.vlog. Jadi hari ini kita kembali ke markas besar kita. Hari ini kita mau update sedikit ikan dan ada sedikit pembelajaran yang saya mau share ke kalian karena ada sedikit perubahan yang akan terjadi di gudang ini. Sebelumnya kita akan mengupdate sedikit tentang posisi gudang karena kita ada rencana untuk mengekspansi kembali. Rencananya kalau teman-teman tahu, Tres Aquatic itu suka ngadain yang namanya ngobrol bareng tentang arwana. Nah, iya betul, ngobrol arwana. Nah, si ngobrol arwana ini kan kemarin wadahnya kita taruh di toko dari Tres Aquatic sendiri. Cuman kayaknya kalau makin banyak, nanti nggak cukup tempatnya. Jadi kita update gudang kita yuk, kita lihat. Nah, jadi kita sedang mengerjakan sebuah ruangan di sini. Di belakang ini luasnya sekitar 70 meter kayaknya nih. Posisinya udah kayak gini. Dari sebelumnya hancur, banyak pohon-pohon muncul, akar-akar muncul, atapnya nggak ada. Di sini kita udah pasang plafon, udah pasang lampu, udah pasang keramik juga. Dan diharapkan dalam 2-3 minggu ke depan tempat ini akan jadi, udah akan selesai. Nah, salah satu fungsi dari ruangan ini adalah nanti nggak tahu, masih belum tahu, bisa dijadiin aropital, arwana hospital atau kos-kosan kita. Bisa juga kita taruh akuarium untuk teman-teman bisa titip untuk di nanti saya di ban soalnya. Titip untuk di nanti itu teknisnya segala macam bisa teman-teman nanya sama Hans dari Tres Aquatic. Nah selain itu perencanaannya kita bakal pasang akuarium di sekeliling ruangan ini. Nantinya akan tertutup dan full AC lagi. Pastinya grooming kita bakal asik sekali di sini. Nanti rencananya di tengah-tengah sini kita akan pasang semacam sofa besar lah. Jadi bisa untuk lounge kita. Nah, di sini kita bakal ngobrol banyak tentang arwana. Nah, semua jadwalnya nanti bisa dicek di Instagram dari Tres Aquatic. Nah, kemarin itu kita ngobrol-ngobrol seru banget, ketemu teman-teman baru. Waktu itu kita ngobrol belum ada topiknya. Nanti diusahakan setiap minggu itu kita akan ada pembahasan topik yang lebih mengerucut dan spesifik gitu. Nah, kalau ada yang mau ngurusin makanannya di sini juga lebih mantap lagi. Jadi kita sambil ngobrol sambil makan-makan. Cuman untuk bikin makanan dan kafe kayaknya itu bukan ranah kita. Jadi kita nggak tahu, nanti mungkin bisa pakai Gojek. Nah, selanjutnya kita akan membahas hal yang sangat penting yaitu tanning. Jadi seputar tanning lagi. Ada beberapa ikan di gudang ini yang kita lagi tanningin menggunakan metode yang sangat berbeda. Jadi kalau teman-teman tahu, banyak banget dari kita itu kalau tanning ikan kadang-kadang ikannya suka gosong atau warnanya mentok atau warnanya nggak bersih. Nah hari ini kita mencoba dengan hal yang baru. Jadi kita mau sedikit update dulu tentang ikan yang gosong. Mungkin boleh diganti lampunya man, yang ini man. Nah ini adalah salah satu contoh ikan yang kita berubahin sistem tanningnya dari menggunakan LED. Terus nggak bagus banget warnanya, jadi kacau. Kita ubah ke PLL dan lampu VRDC ya. Ini sangat crucial banget soft tanning di belakangnya ini untuk menambahkan kadar warna merahnya pada ikannya. Nah posisi ikannya sekarang begini. Sudah lebih merah dan sudah tidak lebih gosong. Nah ini tuh prosesnya pertama kali hanya menggunakan soft tanning banget teman-teman. Karena
Kenapa? Kenapa kita soft tanning? Pertama-tama kalau kita tanning ikan itu pas gosong dan bener-bener kita paksa, yang paling kena itu adalah sisiknya mereka. Sisiknya mereka itu akan menjadi sangat kering dan akhirnya nggak basah lah, nggak ada lendirnya. Nah, makanya proses yang soft tanning ini penting banget untuk ngebalikin shiny-nya mereka. Nah, terus terang ini shiny-nya pun udah balik tapi belum 100%. Nah, untuk ngembalikin metallic shine ini sebenarnya bisa dilakukan dengan beberapa cara. Teman-teman bisa catat. Satu, pastinya dengan pergantian air. Karena kalau kita melakukan penggantian air, pasti sedikit banyak ada parameter yang berubah, walaupun mungkin cuma sedikit doang. Nah, itu akan memunculkan distress di arwananya, sehingga lendirnya itu mungkin terganggu sedikit dan dia merangsang untuk tumbuh yang baru gitu. Dua, kita bisa menggunakan yang namanya garam. Nah, garam itu karakternya sendiri itu memang mengikat lendirnya dia gitu loh. Nah, teman-teman bisa coba-coba. Nah, setelah lendirnya semua balik dan udah mulai shiny kembali, teman-teman bisa mulai pakai yang namanya soft tanning. Biasanya saya pakai lampu RDC, bisa juga pakai lampu PLL langsung, tapi kebanyakan saya pakai lampu RDC. Nah, selain lampu RDC, hari ini saya akan introduce lagi satu buah lampu yang katanya legend. Dulu terus terang sih saya masih belum pakai, udah lama banget nggak pakai karena ini barangnya susah banget didapetin gitu. Nah, hari ini ada beberapa ikan yang mau kita progress. Jadi nomor satunya adalah Maximus. Jadi ini sekalian adalah konten progress juga ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa lihat dari waktu ke waktu. Dan jangan kaget kalau misalnya nanti hasilnya ini sangat lama sekali. Karena ini posisinya namanya slow tanning ya. Jadi ini si Maximus, ikan kesayangan kita. Nah, awal-awal ini pas datang dia kembung. Nah, jadi gara-gara kembung kita stabilin dulu. Puji Tuhannya dia sekarang udah stabil. Waktu itu kembung lumayan parah. Akhirnya kita pakai obat yang namanya ciprofloxacin dan direndahin ya airnya teman-teman ya. Nah, ini sekarang posisinya udah galak banget, makan udah nyamber. Nah, saya mau coba nih, bedanya kalau pakai aquazonic sama pakai lampu slow tanning itu apa? Nah, nanti kita akan report ke teman-teman juga. Nah, kalau teman-teman lihat lampunya ini begini, saya nggak dapet yang panjang sekali, jadi kita pakai yang pendeknya. Ini lampunya nih, TFC FL20BR Flowlux. Nih, ini 18 watt. Nah, ini warnanya kayak apa Bang Mike? Nah, ini coba kita lihat. Ini lampu udah dipakai dari zaman dulu banget. Tapi sekarang punah karena Cinanya sendiri udah nggak memproduksi. Nah, ini coba kita colokin ya, kita lihat dulu warnanya. Oke, nah lampunya kira-kira warnanya kayak begini, soft banget ya teman-teman ya. Putih keping-pingan gitu. Nah, hari ini tanggal 11 ya, kalau nggak salah, kita akan mulai memprogres ikan ini. Nah, biasanya ikan-ikan yang di soft tanning kayak gini itu mentalnya lebih tidak terganggu ya teman-teman ya, jadi akan lebih stabil. Nah, satu ini ikan Maximus. Kedua mungkin ikan yang ini yang belakangnya lampu RDC, mungkin kita nanti akan coba kalau kita gabungnya sama TFC itu kayak gimana. Nah, terus kita ada juga ikan yang mau kita tengok, kok nggak salah yang ini nih. Ini sih jujur belum ada namanya, si dayung panjang ini. Kemarin sempat kembang sisik, makanya kalau teman-teman lihat airnya masih begini warnanya. Nanti kita mau kuras dulu sampai bersih, baru kita tanningin. Nah, ini green base lagi ya, sekali lagi teman-teman. Warnanya sih sebenarnya udah mulai muncul karena kita ada masukkan cahaya matahari dari atas. Ya pokoknya ini teman-teman bisa lihat lah kurang lebih mulanya seperti apa. Nah, satu lagi ada yang mau kita tambahin dan kita mau update juga. Ini sekarang posisi bulldozer yang kemarin kita ambil dari warnet, warnanya sudah mulai balik, silau banget, terang banget, terus habis itu mentalnya juga udah bagus. Jadi ini kalau di tanningnya pakai lampu PLL, kita ngikutin slow tanningnya dari rumahnya Ko Akong aja, cuman agak naik dikit. Kalau itu pakai lampu 10 watt, ini kita pakai PLL. Nah, sekarang ini warnanya tanpa lampu seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan full block banget ya. Jadi kita mau coba pelan-pelan masukin warnanya. Kalau teman-teman lihat, ini PLL bekerja dengan sangat baik. Warnanya udah masuk, soft banget, nggak ada titik-titik, nggak jadi bercak-bercak, tapi bener-bener soft merata.
Nah, ini yang kita mau masukin adalah sekarang dengan PLL ini kita akan tambahkan lampunan di belakangnya. Jadi kita bakal kelentek stickernya dan tambahkan lampunan. Nah, sekarang saya nggak mau bahas terlalu teknis karena ya masih percobaan. Nanti kita akan bahas secara teknisnya di vlog berikutnya. Dan pasti ada link sambungannya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi hari ini yang akan kita progres ada 4 ikan lagi yang akan kita tambahkan. Nah, terus kemarin saya sempat kedatangan tamu juga, dan kebetulan saya baru saya mendapatkan ikan yang karakternya green base, tapi green base-nya bagus banget. Biasanya kalau kayak gini kepalanya bisa jadi kayak giok, teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat perbedaan green base-nya. Nah, biasanya yang green base kayak begini nih saya suka banget nih. Dan kebetulan memang dayungnya selera saya banget kalau teman-teman lihat tuh. Volumenya. Nah, ini semua masih di terapi ya teman-teman, karena ikannya baru datang. Tapi semuanya udah pada galak. Bokernya pun juga sudah lancar, udah bagus-bagus. Nah, ini beberapa hari ke depan mungkin kita akan ada perputaran ikan, dan kita akan mengatur lagi yang namanya susunan dari ikan-ikannya micret gitu. Nah, nanti teman-teman juga bisa lihat ikan-ikannya micret itu sebenarnya kayak apa sih gitu. Ini memang lagi dinyalain ya airnya. Ini lagi water change ternyata teman-teman. Nah, ada update lagi, teman-teman jangan takut. Ikan-ikan yang kemarin kita bawa dari kolam, yang tadinya sempat mau mati di video berikutnya, ternyata Tuhan masih kasih kita kepercayaan untuk memelihara ikan ini. Nah, kalau dilihat ya, ini fin rotnya udah berhenti, putih-putihnya udah selesai. Jadi yang saya lakukan itu cukup dengan pergantian air aja. Nah, terakhirnya kita tambahkan yang namanya obat mujarab. Yang nggak tahu obat mujarab itu apa, itu adalah obat yang bisa menyembuhkan lumayan banyak penyakit, jamur putih, fin rot, sekarang kita udah bisa, cloudy eye, jamur hitam, kadang-kadang kembang sisik. Nah, itu kita bisa pakai semuanya. Nah, jadi yang ini kita pakai dosisnya tidak terlalu banyak, yang ini kita pakai lebih banyak, jadi warnanya agak sedikit coklat. Nah, semua ikan-ikan ini udah selamat posisinya, kurang lebih semuanya masih di karantina kayak gini. Dan akhirnya saya mendesain untuk mengangkat semua ikan pembesarannya, kita bawa ke gudang, dan nanti kita akan komtengin. Nah, waktu kita komtengin, waktu kita benerin makannya, waktu kita pelihara dengan sebagaimana mestinya, pastinya ikan ini pun juga bentuknya akan berubah. Nah, jadi ini dari bulan ke bulan nanti pun akan saya update. Nah, contohnya ikan-ikan ini yang sudah beradaptasi baik di sini. Kalau teman-teman lihat, ekornya tadinya kan nggak nge-close ya. Ini sekarang udah mulai nge-close. Tuh. Cuman memang pada dasarnya ekornya nggak terlalu besar jadinya ya. Tapi proporsionalnya udah mulai balik lagi. Nah, ini masing-masing nanti kita akan operasiin, bersihin yang memang kita harus bersihin. Ya pokoknya seru lah kita kalau dapat ikan bahan-bahan yang kayak begini. Sebenarnya kadang-kadang kita suka juga. Karena kita kadang-kadang kalau tidak praktek dan segala macamnya, nanti lama-lama kita makin lupa teman-teman. Nah, sisanya teman-temannya ada di situ. Oke, nah kita belum ada kedatangan ikan baru lagi, jadinya mungkin update ikan barunya cukup sampai di situ. Cuman ini adalah satu contoh ikan yang berhasil dengan menggunakan soft tanning. Yuk kita masuk ke ruangan kos-kosan. Oke, sudah terganti teman-teman. Nah, ini sekarang posisi ikannya. Ikan ini sangat cantik sekali. Ikan ini dimiliki oleh yang namanya G-Mine. Nih, G-Mine. Kalau diindoin jadi Jimin. Gimin. Nah, jadi pertama kali kita buka Arowana Hospital ini atau tempat kos-kosan ini, memang pertama kali banget ya, benar-benar pertama kali banget kita mau ngaku dosa, lampu tanningnya itu belum ready. Jadi waktu itu kita semuanya pakai lampu LED, walaupun hanya sebentar aja, nggak nyampe 1 minggu. Nah, waktu itu saya berdiskusi sama Han juga, kalau sebenarnya saya nggak comfortable atau tidak nyaman dengan menggunakan lampu LED. Karena saya pun pengetahuannya sangat minim,
Dan juga pengalaman saya ikan yang pakai LED itu lebih cepat kering sisiknya, lebih cepat gosong. Nah, yang berhasil itu cuma satu doang, si Haro, harapan kita. Kalau teman-teman recall, ini ikannya. Nah, jadi kemarin itu yang terjadi adalah warna ikan ini sempat sampai putih. Sampai sebenarnya yang punya itu sampai telepon saya, gimana sih, kok Mike, kok ikannya jadi warna putih? Nah, saya bilang, sabar, karena kita main ikan itu semuanya butuh kesabaran. Nah, kalau teman-teman ingin tahu apa sih yang dilakukan di sini, pastinya kita mau bikin semua ikan di sini galak dulu, galak banget mentalnya, makannya udah bagus. Nah, baru kita tandingin. Jadi yang pertama kita lakukan itu biasanya pemuasan pada ikan ya, sampai dia benar-benar responsif. Nah, nggak jarang juga ikan di sini yang sampai proses galaknya itu memakan waktu sampai 1 bulan juga ada. Sampai kita muter cara gimana pun caranya supaya ikan itu galak. Nah, ketika ikan itu galak, ini kita masukin lampu RDC pada waktu itu. Waktu itu kita nyalakan selama 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu itu memang kebetulan warnanya itu berubah, tapi tidak bisa dilihat dengan signifikan gitu. Nah, setelah 2 minggu saya lihat, oh ternyata ikannya masih stabil dan segala macamnya. Akhirnya kita pasangin lampu PLL tadi, teman-teman. Nah, ini durasinya dinyalakan selama 24 jam. Cuman suka keganggu-ganggu kalau kita kadang-kadang datang ke sini, kita liatin kayak begini. Nah, kadang-kadang suka kayak begitu. Nah, prosesnya itu saya lihat dari ngering sampai tiba-tiba ada artiran di dalamnya ini hanya memakan waktu sebenarnya nggak lama juga, 2 minggu aja. Nah, lagi-lagi yang teman-teman lihat di sini adalah ikan yang base warna hijau nih, kelihatannya hijaunya bagus banget. Nah, jadi teman-teman jangan takut untuk eksperimen, intinya jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Nah, kemarin saya udah coba LED, memang ada yang bagus, tapi saya lebih bilang banyakkan yang saya nggak suka gitu. Nah, sekarang saya lagi mau mencoba untuk memakai cara lama, dan caranya lumayan berhasil, lumayan bagus. Kurang lebih ini hasil-hasilnya. Nah, tadi kan kita udah bahas caranya. Nah, kita sekarang lihat hasil-hasilnya beberapa ya. Nah, di sini jangan lupa semuanya pakai UV ya. Jadi UV-nya dinyalain supaya memaintain airnya yang supaya nggak hijau. Nah, kalau nggak pakai UV kurang lebih kayak begini airnya. Nah, ini adalah salah satu hasil yang kita ini pakai PLL, teman-teman bisa lihat sendiri. Bisa ngeblok atau enggak, bisa juga ternyata. Tuh. Fun fact, ikan ini adalah ikan medium yang tadinya dirawat oleh Hans dari Tres Aquatic, diadopsi oleh orang tua baru dan dibesarkan sampai sebesar ini. Nah, bisa dilihat anatominya pun masih stay, dagingnya masih panjang, ekornya masih besar, dan warnanya nggak main-main. Ini warnanya namanya merah darah nih, merahnya warna merah darah gitu. Nah, ini juga ada salah satu lagi hasilnya. Kalau dilihat nih ya, jadi kalau di background putih ditembak pakai PLL kurang lebih jadinya kayak gini nih, semuanya kontras, semuanya galak, bisa dipanggil pakai tangan. Bang Mike, tapi kan itu ikan yang gede-gede doang nih, kayak gini kan ukurannya udah 40 cm, udah berapa, udah gede-gede lah. Ini ada juga contohnya, ikan yang tidak terlalu besar. Tadinya ini jujur ikannya kurang makan banget karena sempat nggak mau makan. Sekarang masih agak takut-takut dikit, tapi udah gagah berenangnya. Ini juga naik. Walaupun memang ini ngering kayak gini kita makan waktu sampai 1 bulan kemarin. Nah, tapi udah responsif tuh. Jadi ada ikan yang di sini yang galaknya udah maksimal banget, ada yang kayak gini, kadang-kadang masih kaget, tapi kalau dipanggil kadang-kadang responsif. Nah, ini ada contoh lagi kan lainnya, teman-teman bisa lihat. Jadi karakteristik dari slow tanning itu ya, semua warnanya tuh soft, bagus, nyalanya terang, nggak ada yang namanya tuh kayak over tan. Teman-teman bisa bandingin deh. Nah, kalau teman-teman recall dari atau teman-teman lihat dari video-video saya sebelumnya, saya sering banget loh tanning pakai aquazonic, kedapatan ikannya gosong. Nah, kalau ini udah kelihatan teman-teman, warnanya udah indah banget, pas banget, hijaunya dapet, semuanya dapet, galaknya juga dapet. Nah, ini tuh kayak gitu. Makanya saya mau mencoba lagi hal yang baru dengan TFC. Nah, kemudian kedepannya saya berharap bisa sharing ke teman-teman. Nah, ini contoh-contoh ikan kecil lainnya yang mulai baru mau naik warnanya, semuanya pakai lampu PLL. Bahkan yang terkecil sekalipun. Ini masih kecil banget nih teman-teman ikannya.
Udah kayak kesetanan semua ikan di sini. Ini tuh posisinya depannya tangan saya tuh. Tuh. Semuanya nyambut kita di kaca. Nah, itu itu dia seputaran gudang kita. Apa yang kita akan mencoba capai, apa yang kita akan coba lakukan. Moga-moga teman-teman masih dukung terus ya, dan moga-moga kita bisa ketemu teman-teman depannya di lounge kita yang terbaru untuk ngomongin ikan arwana. Nah, jangan lupa juga kita akan ada pameran tanggal 14 sampai 16 di J-Expo Kemayoran. Di sana bakal ada saya, Ronald, dan Hans. Tentunya akan banyak teman-teman mobil lainnya. Di sana kita juga sudah siapkan sofa buat teman-teman nongkrong, buat teman-teman asik-asikan bareng sama kita. Nah, tentunya di sana pasti ada sesuatu yang kita siapkan buat teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai lupa datang. Nah, video kali ini mungkin kayak gitu dulu. Saya Mike, terima kasih sudah tonton channel ini, MikeCrab.vlog. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena semua itu gratis. Sampai jumpa di episode berikutnya.